kemunculan, dan penyebaran produksi pangan. Bab 5. Kaum berpunya dan kaum tidak berpunya sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah, umat manusia kerap terjadi konflik tidak seimbang di antara mereka yang berpunya dan mereka yang tidak berpunya, di antara orang yang memiliki kekuatan petani dan orang yang tidak memilikinya, yaitu atau di antara mereka yang mendapatkannya pada waktu berbeda. Sesungguhnya, tidaklah mengherankan apabila produksi pangan tidak pernah berkembang di banyak bagian dunia karena alasan ekologis yang hingga kini pun tetap membuatnya sulit atau mustahil di tempat bersangkutan. Misalnya saja, pada zaman prasejarah, baik pertanian maupun penggembalaan tidak muncul di kawasan Arktika Amerika Utara, sementara satu-satunya unsur produksi pangan yang berkembang di daerah Arktika Eurasia adalah penggembalaan rusa kutub. Produksi pangan juga tidak dapat muncul secara spontan di daerah gurun yang jauh dari sumber air untuk irigasi, seperti di bagian tengah Australia dan di beberapa daerah di bagian barat Amerika Serikat. Yang perlu penjelasan justru adalah mengapa sampai zaman modern produksi pangan tidak berkembang di beberapa daerah yang secara ekologi sangat mendukung dan kini termasuk pusat pertanian dan penggembalaan yang paling subur di dunia. Yang paling menonjol di antara daerah-daerah yang menimbulkan tanda tanya itu tempat para penduduk asli masih hidup sebagai pemburu pengumpul ketika para kolonis Eropa pertama tiba adalah California dan negara-negara bagian Amerika Serikat lainnya di pesisir Pasifik, daerah Pampa Argentina, bagian barat daya dan tenggara Australia, dan sebagian besar kawasan Cape di Afrika Selatan. Seandainya kita mengamati dunia pada 4000 sebelum Masehi, ribuan tahun setelah berkembangnya produksi pangan di tempat-tempat asalnya yang paling tua, kita bakal terkejut karena beberapa lumbung pangan modern lain ternyata belum mengenalnya, termasuk seluruh sisa wilayah Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar Perancis, Indonesia, serta seluruh Afrika Subkhatulistiwa. Kalau kita menelusuri kembali produksi pangan sampai ke asal mulanya, kita bakal mendapat kejutan tambahan, karena tempat-tempat produksi pangan paling awal itu rupanya bukan daerah lumbung pangan yang kita kenal sekarang, melainkan meliputi wilayah yang kini tergolong cenderung kering atau terdegradasi secara ekologi: Irak dan Iran, Meksiko, Pegunungan Andes, beberapa bagian Cina, serta daerah Sahel di Afrika. Mengapa produksi pangan mula-mula muncul di daerah yang sepertinya cukup tandus dan baru kemudian merambah ke kawasan yang dewasa ini, merupakan tanah pertanian dan penggembalaan paling subur. Perbedaan geografis menyangkut kemunculan produksi pangan juga menimbulkan teka-teki. Di segelintir tempat, produksi pangan timbul secara independen karena penduduk setempat mendomestikasi tumbuhan dan hewan, setempat. Di sebagian besar tempat lain,
Produksi pangan diimpor dalam bentuk tanaman pangan dan hewan ternak yang didomestikasi di tempat lain. Mengapa tempat-tempat awal non-independen itu siap mengembangkan produksi pangan prasejarah, begitu menerima tanaman dan hewan yang sudah didomestikasi? Mengapa penduduk di tempat-tempat tersebut tidak menjadi petani dan pengembala tanpa bantuan dari luar, yaitu dengan mendomestikasi tumbuhan dan hewan setempat? Mengapa waktu kemunculan produksi pangan berbeda begitu jauh di antara daerah-daerah tempat produksi pangan muncul secara independen ribuan tahun lebih dini di Asia dibandingkan di bagian timur Amerika Serikat misalnya, dan tidak pernah terjadi di bagian timur Australia? Mengapa waktu kedatangan produksi pangan begitu bervariasi di antara daerah-daerah yang mengimpor produksi pangan di masa prasejarah? Misalnya saja, ribuan tahun lebih dini di bagian barat daya Eropa dibandingkan bagian barat daya Amerika Serikat. Lalu di antara daerah-daerah tempat produksi pangan didatangkan dari luar, mengapa ada daerah misalnya bagian barat daya Amerika Serikat di mana para pemburu pengumpul lokal mengambil alih tanaman dan hewan ternak dari masyarakat tetangga dan selanjutnya hidup sebagai petani. Sementara di daerah lain misalnya di Indonesia dan banyak bagian Afrika subkhatulistiwa, kedatangan produksi pangan melibatkan penggantian populasi pemburu pengumpul semula secara besar-besaran oleh masyarakat pendatang penghasil pangan. Semua pertanyaan itu melibatkan perkembangan yang menentukan masyarakat mana yang menjadi kelompok tidak berpunya dalam sejarah dan mana yang menjadi kelompok berpunya. Sebelum kita dapat berharap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita perlu mencari cara untuk mengidentifikasi tempat asal produksi pangan, kapan produksi pangan muncul di sana, dan di mana serta kapan tanaman atau hewan tertentu pertama kali didomestikasi. Petunjuk yang paling jelas diperoleh dari identifikasi sisa tumbuhan dan hewan di situs-situs arkeologis. Sebagian besar tanaman dan hewan yang telah didomestikasi memperlihatkan perbedaan morfologis ketika dibandingkan dengan leluhur masing-masing di alam bebas. Misalnya saja, ukuran yang lebih kecil pada sapi dan domba piaraan, ukuran yang lebih besar pada ayam dan buah apel hasil budidaya, polong yang lebih tipis dan halus pada kacang-kacangan budidaya, serta bentuk tanduk yang berbentuk spiral dan bukan melengkung pada kambing piaraan. Karena itu, sisa tanaman dan hewan domestik di situs arkeologis yang usianya telah diketahui dapat diidentifikasi dan memberi petunjuk kuat mengenai adanya produksi pangan di tempat dan pada waktu tersebut. Sementara penemuan sisa spesies liar semata di suatu situs tidak memberikan petunjuk mengenai adanya produksi pangan dan mengisyaratkan cara hidup sebagai pemburu pengumpul. Tentu saja para produsen pangan, apalagi pada masa awal, tetap mengumpulkan tumbuhan liar dan berburu hewan liar, sehingga sisa makanan di situs-situs mereka seringkali mencakup baik spesies liar maupun spesies hasil budidaya. Para ahli arkeologi menentukan waktu kemunculan populasi pangan dengan menerapkan teknik pengukuran umur radiokarbon terhadap bahan-bahan yang mengandung karbon di suatu situs. Metode ini didasarkan atas peluruan karbon 14 yang radioaktif. Satu komponen sangat kecil pada karbon, unsur pembentuk kehidupan yang terdapat di mana-mana,
menjadi isotop nitrogen 14 yang tidak radioaktif. Karbon 14 terus-menerus terbentuk di atmosfer akibat sinar kosmik. Karbon di atmosfer yang memiliki perbandingan yang diketahui dan hampir konstan antara karbon 14 dan isotop karbon 12 yang lebih umum dengan rasio sekitar 1:1.000.000. Kemudian diserap oleh tumbuhan. Karbon di tumbuhan itu lalu membentuk tubuh hewan herbivora yang memakan tumbuhan tersebut, dan selanjutnya beralih ke tubuh hewan karnivora yang memangsa hewan herbivora tadi. Namun setelah suatu tumbuhan atau hewan mati, setengah karbon 14 yang terkandung di tubuhnya menurun menjadi karbon 12 setiap 5.700 tahun. Dan sampai setelah sekitar 40.000 tahun, kandungan karbon 14 menjadi sangat rendah dan sulit diukur atau dibedakan dari kontaminasi oleh sejumlah kecil material modern yang mengandung karbon 14. Karena itu, usia material dari suatu situs arkeologi dapat dihitung berdasarkan rasio karbon 14 atau karbon 12 materi bersangkutan. Metode radiokarbon yang dihinggapi berbagai masalah teknis dan diantaranya patut disebutkan di sini. Pertama, sampai 1980-an, pengukuran umur radiokarbon membutuhkan karbon dalam jumlah relatif besar, beberapa gram, jauh lebih banyak daripada yang terdapat di dalam biji atau tulang kecil. Karena itu, ilmuwan sering terpaksa mengukur material yang diperoleh dari tempat berdekatan di situs yang sama dan diyakini terkait dengan sisa makanan yang ditemukan, yaitu material yang ditinggalkan secara bersamaan oleh orang yang meninggalkan makanan itu. Contoh tipikal terkait adalah arang sisa api unggun. Namun, situs arkeologi tidak selalu merupakan kapsul waktu tertutup rapat yang menyimpan material yang seluruhnya ditinggalkan pada hari yang sama. Material yang berasal dari masa berbeda dapat bercampur ketika tanah teraduk oleh cacing, hewan pengerat, dan sebagainya. Karena itu, arang sisa api unggun mungkin berdekatan dengan sisa tumbuhan atau hewan yang mati dan dimakan ribuan tahun sebelumnya atau sesudahnya. Dewasa ini, para ahli arkeologi makin mudah menghindari persoalan itu dengan menggunakan teknologi baru yang disebut spektrometri massa akselerator yang memungkinkan pengukuran umur karbon terhadap sampel kecil dan dengan demikian memungkinkan penentuan usia satu biji tulang kecil atau sisa makanan lain secara langsung. Dalam beberapa kasus, ditemukan perbedaan besar antara umur hasil metode perhitungan baru yang langsung dengan permasalahan tersendiri dan umur yang didasarkan cara perhitungan lama yang bersifat tidak langsung. Di antara kontroversi yang muncul dan sampai sekarang belum terselesaikan, yang mungkin paling penting untuk tujuan buku ini, menyangkut kapan produksi pangan muncul di Amerika. Metode tidak langsung pada 1960-an dan 70-an memberi hasil sedini 7.000 sebelum Masehi, sedangkan penanggalan yang lebih baru menghasilkan angka tidak lebih dini daripada 3.500 sebelum Masehi. Persoalan kedua seputar penanggalan karbon adalah bahwa perbandingan karbon 14, karbon 12 di atmosfer bukanlah suatu konstanta yang tidak pernah berubah, melainkan merupakan besaran yang sedikit naik turun seiring berjalannya waktu,
sehingga kalkulasi pengukuran umur karbon yang didasarkan atas asumsi perbandingan tetap akan mengandung kesalahan sistematik kecil. Besarnya kesalahan untuk setiap umur pada masa lampau pada prinsipnya dapat diketahui dengan bantuan cincin pertumbuhan tahunan pada pohon berusia panjang. Karena cincin-cincin itu dapat dihitung untuk memperoleh umur absolut masing-masing pohon dan sampel karbon dari kayu yang usia ditetapkan dengan cara itu kemudian dapat dianalisis untuk mengetahui perbandingan karbon 14, karbon 12 yang ada. Dengan cara itu, umur karbon hasil pengukuran dapat dikalibrasi agar memperhitungkan perubahan rasio karbon di atmosfer. Berkat koreksi, ditemukan bahwa material yang semula dianggap berusia sekitar 1000 sampai 6000 tahun sebelum Masehi tanpa kalibrasi ternyata memiliki usia sejati dengan kalibrasi antara beberapa abad dan 1000 tahun lebih tua. Belakangan ini sampel-sampel yang sudah agak berumur mulai dikalibrasi dengan suatu metode alternatif yang didasarkan pada proses peluruan radioaktif lain. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa sampel yang tampaknya berasal dari sekitar 9000 sebelum Masehi rupanya berasal dari sekitar 11.000 sebelum Masehi. Ahli arkeologi sering membedakan antara tahun yang terkalibrasi dari yang tidak terkalibrasi dengan menulis yang pertama dengan huruf besar dan yang kedua dengan huruf kecil. Misalnya, namun literatur arkeologi kadang-kadang membingungkan dalam hal ini karena banyak buku dan makalah menyajikan angka tahun yang tidak terkalibrasi sebagai tanpa menyebutkan bahwa angka itu sebenarnya tidak terkalibrasi. Angka tahun yang saya cantumkan di dalam buku ini untuk peristiwa dalam kurun waktu 15.000 tahun terakhir merupakan angka tahun terkalibrasi. Itulah yang menyebabkan perbedaan antara angka tahun untuk produksi pangan dini di dalam buku ini dengan angka tahun yang dikutip di dalam sejumlah buku referensi standar, seperti yang mungkin diperhatikan oleh para pembaca. Setelah kita mengenali dan menentukan usia sisa tanaman atau hewan domestik purba, bagaimana kita memutuskan apakah tanaman atau hewan tersebut memang didomestikasi di sekitar situs yang bersangkutan dan bukan didomestikasi di tempat lain lalu menyebar sampai ke situs itu? Salah satu cara adalah dengan mempelajari peta penyebaran geografis leluhur liar tanaman atau hewan itu dan bernalar bahwa domestikasi tentunya berlangsung di daerah leluhur liar tadi dapat ditemukan. Sebagai contoh, kacang Arab chickpea Cicer arietinum biasa ditanam oleh petani tradisional mulai dari kawasan Laut Tengah dan Ethiopia sampai India di sebelah timur. Dan India kini menghasilkan 80% dari seluruh produksi kacang Arab di dunia. Oleh karena itu, kita mungkin terdorong untuk berasumsi bahwa domestikasi kacang Arab terjadi di India. Tapi ternyata, leluhur liar kacang Arab hanya tumbuh di bagian tenggara Turki. Interpretasi bahwa kacang Arab memang didomestikasi di sana didorong oleh kenyataan bahwa temuan tertua kacang Arab yang mungkin telah didomestikasi diperoleh di situs arkeologis zaman batu muda sekitar 8000 sebelum Masehi dan berlokasi di bagian tenggara Turki dan bagian utara Suriah yang berdekatan. Petunjuk arkeologis mengenai keberadaan kacang Arab di anak benua India baru muncul lebih daripada 5000 tahun kemudian.
Cara lain untuk menentukan tempat domestikasi tumbuhan atau hewan tertentu adalah dengan memetakan angka tahun kemunculan pertama bentuk terdomestikasi di masing-masing lokasi. Situs dengan kemunculan paling dini mungkin merupakan situs domestikasi semula, terutama jika leluhur liar tanaman atau hewan bersangkutan juga ditemukan di sana. Dan jika angka tahun kemunculan pertama di situs-situs lain semakin bertambah dengan meningkatnya jarak dari situs yang diperkirakan sebagai situs domestikasi semula, sehingga menyeratkan penyebaran ke situs-situs lain itu. Sebagai contoh, gandum emmer Triticum dicoccum. Hasil budidaya pertama-tama muncul di daerah bulan sabit subur sekitar 8.500 sebelum Masehi. Tidak lama kemudian tumbuhan itu muncul semakin ke barat, mencapai Yunani pada 6.500 sebelum Masehi dan Jerman pada 5.000 sebelum Masehi. Angka-angka tahun itu menyiratkan bahwa domestikasi gandum emmer terjadi di daerah bulan sabit subur, dan kesimpulan itu didukung oleh kenyataan bahwa gandum emmer liar hanya ditemukan di kawasan yang membentang dari Israel ke bagian barat Iran dan Turki. Namun, seperti yang akan kita lihat, kerumitan sering muncul jika tumbuhan atau hewan tertentu didomestikasi secara independen di beberapa situs berbeda. Kasus semacam ini kerap dapat dideteksi dengan menganalisis perbedaan di segi morfologi genetika atau kromosom antara spesimen-spesimen tumbuhan atau hewan yang sama di tempat yang berbeda. Misalnya saja, sapi domestik jenis zebu di India memiliki punuk yang tidak dimiliki jenis-jenis sapi di bagian barat Eurasia, dan analisis genetika menunjukkan bahwa jalur keturunan leluhur sapi modern India dan Eurasia Barat berpisah ratusan ribu tahun silam, jauh sebelum sapi didomestikasi dimanapun. Artinya, sapi didomestikasi secara independen di India dan di bagian barat Eurasia dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir, dimulai dari subspesies sapi liar India dan Eurasia Barat yang garis keturunannya telah bercabang ratusan ribu tahun sebelumnya. Mari kita sekarang kembali ke pertanyaan semula tentang kemunculan produksi pangan, di mana, kapan, dan bagaimana produksi pangan berkembang di berbagai bagian dunia. Di satu ujung terdapat daerah-daerah tempat produksi pangan muncul secara independen sepenuhnya dengan domestikasi bahan tumbuhan setempat, dengan domestikasi banyak tumbuhan setempat, dan dalam beberapa kasus juga hewan mendahului kedatangan tanaman atau hewan dari daerah lain. Hanya ada 5 daerah seperti itu dipastikan oleh petunjuk-petunjuk yang rinci dan meyakinkan. Asia Barat Daya yang dikenal sebagai kawasan Timur Tengah atau bulan sabit subur, Cina, Mesoamerika. Istilah ini digunakan untuk bagian tengah dan selatan Meksiko, berikut daerah Amerika Tengah yang berdekatan, pegunungan Andes di Amerika Selatan, dan mungkin juga cekungan Amazon, serta bagian timur Amerika Serikat, gambar 5.1. Beberapa atau semua pusat itu mungkin mencakup sejumlah pusat berdekatan tempat produksi pangan muncul kurang lebih secara independen, misalnya lembah Sungai Kuning di Cina Utara dan lembaga Sungai Yangtze di Cina Selatan. Di samping kelima daerah tempat produksi pangan dipastikan berkembang dari nol. 4 daerah lain, kawasan Sahel di Afrika, daerah tropis Afrika Barat, Ethiopia, dan Papua, merupakan calon untuk masuk ke kategori itu. Namun untuk masing-masing kasus ada sejumlah ketidakpastian. Meskipun tidak diragukan bahwa tumbuhan liar setempat memang didomestikasi di kawasan Sahel di Afrika yang terletak persis di selatan gurun Sahara, penggembalaan sapi mungkin ada lebih dahulu daripada pertanian di sana,
dan sementara ini belum jelas apakah sapi itu merupakan jenis sapi Sahel yang didomestikasi secara independen atau sapi hasil domestikasi dari daerah bulan sabit subur yang setelah tiba di Sahel kemudian memicu domestikasi tumbuhan lokal. Selain itu juga belum jelas apakah kedatangan tanaman dari kawasan Sahel lalu memicu domestikasi tumbuhan liar di kawasan tropis Afrika Barat yang tidak diragukan, dan apakah kedatangan tanaman dari Asia Barat Daya memicu domestikasi tumbuhan liar setempat di Ethiopia. Mengenai Papua, penelitian arkeologi menghasilkan petunjuk mengenai adanya kegiatan pertanian dini jauh sebelum kemunculan produksi pangan di kawasan berdekatan, tetapi tanaman yang dibudidayakan teridentifikasi dengan pasti. Tabel 51 mencantumkan beberapa tanaman dan hewan yang paling dikenal berikut waktu domestikasi paling dini yang diketahui untuk sejumlah daerah domestikasi lokal. Di antara ke-9 daerah calon untuk evolusi produksi pangan secara independen ini, Asia Barat Daya memiliki tanggal pasti paling awal untuk domestikasi tumbuhan sekitar 8.500 sebelum Masehi dan domestikasi hewan sekitar 8.000 sebelum Masehi. Kawasan itu juga memiliki jumlah terbesar pengukuran umur karbon akurat untuk produksi pangan dini. Tanggal untuk Cina hampir sama di dunia, sementara tanggal untuk bagian timur Afrika Selatan jelas berselisih sekitar 6.000 tahun. Untuk ke-6 daerah calon lainnya, tanggal paling awal yang telah ditentukan secara meyakinkan tidak dapat menyaingi tanggal untuk Asia Barat Daya, tetapi jumlah situs dini di ke-6 daerah lain itu yang usianya telah ditetapkan dengan pasti masih terlalu sedikit untuk menyatakan daerah-daerah tersebut memang tertinggal dibandingkan Asia Barat Daya, dan jika memang demikian seberapa lama ketertinggalannya. Kelompok daerah selanjutnya meliputi daerah-daerah yang mendomestikasi paling tidak beberapa tumbuhan atau hewan lokal, tapi untuk sebagian produksi pangan mengandalkan tanaman dan hewan yang didomestikasi di tempat lain. Tanaman dan hewan hasil domestikasi yang diimpor itu dianggap sebagai tanaman dan hewan pemula karena memulai produksi pangan lokal. Kedatangan paket awal tanaman dan hewan hasil domestikasi memungkinkan masyarakat setempat hidup menetap, dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan tanaman pangan lokal berevolusi dari tumbuhan liar yang dikumpulkan, dibawa pulang dan ditanam secara kebetulan dan kemudian ditanam dengan sengaja. Di 3 atau 4 daerah seperti itu, paket pemulanya berasal dari Asia Barat Daya. Salah satunya adalah bagian barat dan tengah Eropa. Tempat produksi pangan muncul seiring kedatangan tanaman dan hewan barat Asia Barat Daya antara 6.000 dan 3.500 sebelum Masehi, tetapi paling tidak satu tumbuhan popi candu Papaver somniferum dan mungkin Haver avena sativa, serta beberapa tumbuhan lain yang kemudian didomestikasi secara lokal. Popi liar ditemukan hanya di daerah pesisir bagian barat Laut Tengah. Biji popi tidak ditemukan pada penggalian situs-situs komunitas pertanian paling dini di Eropa, bagian timur dan Asia Barat Daya. Biji itu mula-mula muncul di situs pertanian dini di bagian barat Eropa. Sebaliknya, leluhur liar sebagian besar tanaman dan hewan Asia bagian barat daya tidak terdapat di Eropa bagian barat. Jadi tampaknya sudah jelas bahwa produksi pangan tidak berevolusi secara independen di bagian barat Eropa, melainkan dipicu oleh kedatangan tanaman dan hewan hasil domestikasi dari Asia Barat Daya. Masyarakat pertanian di bagian barat Eropa yang kemudian berkembang
selanjutnya mendomestikasi tumbuhan popi yang lalu menyebar ke arah timur sebagai tanaman budidaya. Daerah lain tempat domestikasi lokal seperti yang mengikuti kedatangan tanaman pemula dari Asia Barat Daya adalah kawasan lembah Indus di anak benua India. Komunitas pertanian paling dini di kawasan itu pada milenium ke-7 sebelum Masehi telah mengenal gandum, jelai, dan tanaman budidaya lain yang sebelumnya didomestikasi di daerah bulan sabit subur dan rupanya menyebar ke lembah Indus melewati Iran. Baru kemudian hasil domestikasi spesies-spesies asli anak benua India seperti sapi berpunuk dan wijen muncul di komunitas pertanian lembah Indus. Di Mesir pun, produksi pangan dimulai pada milenium ke-6 sebelum Masehi dengan kedatangan tanaman budidaya Asia Barat Daya. Orang Mesir lalu mendomestikasi pohon ara sycamora, ficus, sycomorus, dan sayuran setempat yang disebut Tufa Cyperus esculentus. Pola yang sama mungkin berlaku pula untuk Ethiopia, tempat gandum, jelai, dan tanaman Asia Barat Daya telah dibudidayakan untuk waktu. Orang Ethiopia juga mendomestikasi banyak spesies liar setempat untuk mendapatkan tanaman budidaya. Banyak di antaranya tetap hanya ditemukan di Ethiopia, tetapi salah satunya kopi kini telah menyebar ke seluruh dunia. Namun tidak diketahui apakah orang Ethiopia membudidayakan tanaman lokal tersebut sebelum atau baru sesudah kedatangan paket Asia Barat Daya. Di daerah-daerah ini dan di daerah-daerah lain tempat produksi pangan tergantung pada kedatangan pemula dari luar. Apakah para pemburu pengumpul setempat mengambil alih tanaman pemula tersebut dari masyarakat petani yang bertetangga dengan mereka, kemudian turut beralih menjadi petani, atau apakah paket pemula itu dibawa oleh masyarakat petani pendatang yang karenanya mampu berkembang lebih baik dibandingkan para pemburu lokal sehingga berhasil memusnahkan, menggeser atau menundukkan mereka. Di Mesir, tampaknya kemungkinan yang pertama yang terjadi. Para pemburu pengumpul lokal sekarang menambahkan hasil domestikasi dari Asia Barat Daya serta teknik bercocok tanam dan teknik menggembala Kemendum mereka yang terdiri atas tumbuhan dan hewan liar, lalu berangsur-angsur meninggalkan bahan pangan liar tadi. Jadi, yang datang untuk memicu produksi pangan di Mesir adalah tanaman dan hewan asing, bukan masyarakat asli. Hal yang sama mungkin berlaku untuk kawasan pesisir Atlantik di Eropa, tempat pemburu pengumpul setempat rupanya mengambil alih domba dan sereal asal Asia Barat Daya selama kurun waktu berabad-abad. Karena pemburu pengumpul dari suku Khoi di kawasan Tanjung Afrika Selatan menjadi penggembala tetapi bukan petani, berkat domba dan sapi yang diperoleh dari daerah lebih utara di Afrika dan ujung-ujungnya dari Asia Barat Daya. Serupa dengan itu, para pemburu pengumpul penduduk asli Amerika di daerah barat daya AS perlahan-lahan menjadi petani karena memperoleh tanaman budidaya dari Meksiko. Terkait dengan awal mula produksi pangan di keempat daerah ini, petunjuk mengenai domestikasi spesies tumbuhan atau hewan lokal hanya sedikit atau bahkan tidak ada.
Namun petunjuk mengenai pergeseran populasi manusia pun sedikit atau bahkan tidak ada. Keadaan ekstrem yang berlawanan ditemui di daerah-daerah tempat produksi pangan dipastikan berawal dengan kedatangan mendadak masyarakat asing berikut tanaman dan hewan asing. Alasan hal itu dapat dipastikan adalah karena kedatangan tersebut berlangsung pada zaman modern dan melibatkan orang Eropa yang melek huruf dan yang bercerita dalam tak terhitung banyaknya buku tentang apa yang terjadi. Daerah-daerah ini maksud mencakup California, pesisir Pasifik di bagian Laut Amerika Utara, kawasan Pampa Argentina, Australia dan Siberia. Sampai beberapa abad lalu, semua daerah itu masih didiami oleh masyarakat pemburu pengumpul penduduk asli Amerika dalam 3 kasus pertama, dan penduduk asli Australia atau penduduk asli Siberia dalam 2 kasus terakhir. Kaum pemburu pengumpul itu terbunuh, terinfeksi, tersingkir atau tergantikan hampir sepenuhnya oleh petani dan penggembala pendatang asal Eropa yang membawa serta tanaman mereka sendiri dan tidak mendomestikasi spesies liar setempat apapun setelah kedatangan mereka, dengan pengecualian kacang macadamia di Australia. Di kawasan Tanjung Afrika Selatan, para pendatang asal Eropa mendapatkan bukan hanya pemburu pengumpul koi, tetapi juga penggembala koi yang sudah punya hewan ternak, namun tidak memiliki tanaman budidaya. Hasilnya sekali lagi, kemunculan pertanian yang bergantung pada tanaman dari tempat lain. Kegagalan domestikasi spesies lokal dan penggantian populasi manusia berskala besar di zaman modern. Pola yang sama dengan kemunculan produksi pangan yang mendadak dan bergantung pada hasil domestikasi dari tempat lain, serta dengan penggantian populasi yang mendadak dan berskala besar, tampaknya telah terjadi berulang kali di banyak tempat pada masa prasejarah. Berhubung tidak adanya catatan tertulis petunjuk mengenai penggantian di masa prasejarah, harus dicari dalam peninggalan arkeologis atau dideduksi dari petunjuk linguistik. Kasus-kasus yang paling kuat adalah kasus yang tidak menyisakan keraguan mengenai penggantian produksi karena para produsen pangan yang baru datang dan para pemburu pengumpul yang tergeser itu memperlihatkan perbedaan mencolok pada kerangka, dan karena para produsen pangan bukan saja membawa tanaman dan hewan, tetapi juga barang tembikar. Dua bab lainnya akan menjabarkan 2 contoh paling jelas: ekspansi Austronesia dari Cina Selatan ke Filipina dan Indonesia bab 17, dan ekspansi Bantu ke kawasan Afrika Subkhatulistiwa bab 19. Bagian Tenggara dan Tengah Eropa memberikan gambaran serupa mengenai kemunculan pendadak produksi pangan yang bergantung pada tanaman dan hewan dari Asia Barat Daya dan pembuatan barang tembikar. Kemunculan ini besar kemungkinan juga melibatkan penggantian orang Yunani dan orang Jerman lama oleh orang Yunani dan orang Jerman baru, sama seperti yang lama tergantikan oleh yang baru di Filipina, Indonesia dan daerah Afrika Subkhatulistiwa. Namun perbedaan rangka tulang antara kaum pemburu pengumpul semula dan kaum petani yang menggantikan mereka kalah mencolok di Eropa dibandingkan di Filipina, Indonesia, dan daerah Afrika Subkhatulistiwa. Oleh karena itu, petunjuk mengenai adanya penggantian populasi di Eropa tidak sekuat atau tidak selangsung petunjuk di ketiga daerah tadi.
Singkat kata, hanya beberapa daerah di dunia mengembangkan produksi pangan secara independen, dan itu pun pada waktu yang sangat berbeda. Masyarakat pemburu pengumpul di beberapa daerah yang bertetangga belajar produksi pangan dari daerah-daerah inti tersebut, sementara masyarakat penghuni daerah tetangga lain tergantikan oleh produsen pangan pendatang dari daerah inti. Sekali lagi pada waktu yang sangat berbeda-beda. Ada pula penduduk sejumlah daerah yang secara ekologi cocok untuk produksi pangan, yang tidak pernah mengembangkan atau mengambil alih kemampuan bercocok tanam di masa prasejarah. Orang-orang itu tetap menjadi pemburu pengumpul sampai dunia modern akhirnya menerjang mereka. Petunjuk penduduk daerah-daerah yang lebih dahulu menguasai produksi pangan, dengan demikian juga lebih awal memulai perjalanan menuju senapan kumandan baja. Hasilnya adalah rangkaian panjang benturan di antara kaum berpunya dan kaum tidak berpunya sepanjang sejarah. Bagaimana kita menjelaskan perbedaan geografis terkait dengan waktu dan cara kemunculan produksi pangan? Pertanyaan itu salah satu persoalan paling penting untuk masa prasejarah, akan menjadi topik bahasan 5 bab berikut.